Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Zidna 'ilman warzuqni fahman ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fil amin. Min fadaili suratil Baqarah. Setengah saking pira-pira keutamaane surat Al-Baqarah. Min fadaili suratil Baqarah, setengah saking pira-pira keutamaane surat Al-Baqarah. Bab ini menerangkan tentang beberapa keutamaan dari surat Al-Baqarah. Al-Hadits Tasi'un Aishrun, hadis nomor 29. An Abdillah bin Mas'ud, dan riwayatake saking Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala dawuh sapa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, qala dawuh sapa Rasulullah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in sanaman wa sanamul Qur'ani suratul Baqarah. Inna likulli syai'in, sak temene iku keduwe saben-saben perkara. Inna likulli syai'in, sak temene iku keduwe saben-saben perkara. Sanaman utawi puncak. Sanaman utawi puncak. Sanaman ini menjadi isim dari inna. Inna likulli syai'in sanaman. Dan sanam ini biasanya kalau dalam bahasa Arab digunakan untuk menyebut punuknya unta. Di unta itu punya punuk namanya sanam. Punuk itu yang menonjol. Menonjol itu namanya punuk. Wasanamul Qur'ani utawi puncake Al-Qur'an. Wasanamul Qur'ani utawi puncake Al-Qur'an iku suratul Baqarah, surat Al-Baqarah. Wa inna syaitana lan sak temene setan. Wa inna syaitana lan sak temene setan. Ida sami'a arikalane krungu sapa setan. Ida sami'a arikalane krungu sapa setan. Krungu surat Al-Baqarah ing surat Al-Baqarah. Tuqra'u kang den waca apa surat Al-Baqarah. Tuqra'u kang den waca apa surat Al-Baqarah. Iku ini tadi menjadi kabarnya ya, idza sami'a. Wa inna syaitana lan sak temene setan iku idza sami'a arikalane krungu sapa setan surat Al-Baqarah ing surat Al-Baqarah. Menjadi kabar. Tuqra'u kang den waca apa surat Al-Baqarah, kharaja menjadi jawab. Jadi dijawab jadi ini. Kharaja mongko metu sapa setan. Kharaja mongko metu sapa syaitan minal baiti saking omah. Minal baiti saking omah. Alladzi ya al-bait tuqra'u kang den waca. Tuqra'u kang den waca fihi ing dalam alladzi. Fihi ing dalam alladzi apa suratul Baqarati, apa suratul Baqarati surat Al-Baqarah. Suratul Baqarah surat Al-Baqarah. Nah, hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Kitab Fadailul Quran. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi. Nah, saya jelaskan. Hadis nomor 29. Ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud
Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Beliau itu adalah salah satu guru Al-Quran di masa para sahabat. Jadi Nabi itu berpesan kepada para sahabat supaya berguru Al-Quran, salah satunya kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Ada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Ubay bin Ka'ab, kemudian Zaid bin Thabit, sama Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu adalah sahabat yang menjadi guru-guru Al-Quran di masa para sahabat. Jadi ambillah Al-Quran, Rasul ambillah Al-Quran dari salah satu dari orang-orang ini, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Karena kelima sahabat inilah yang mengumpulkan Al-Quran, berhasil. Jadi beliau berlima berhasil mengumpulkan Al-Quran dalam hati mereka. Kalau sahabat-sahabat yang lain kan mungkin cuma menerima beberapa ayat atau beberapa surat dari Rasul. Jadi kadang hadir di pengajian Rasul, tapi kadang juga nggak hadir, kadang bepergian keluar kota, kadang sibuk dengan pemerintahan. Itu sahabat-sahabat. Tapi kalau kelima sahabat ini, beliau ini termasuk Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, itu adalah orang yang berhasil mengumpulkan semua ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul. Jadi semua ayat itu hafal semuanya, hafal dalam dada mereka, dalam hati mereka. Jadinya Rasul berpesan, wahai para sahabat yang lain yang tidak sempat menerima Al-Quran dari saya, maka belajarlah pada sahabat-sahabat. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu dikirim ke Kufah itu di Irak untuk mengajarkan Al-Quran di sana. Sampai generasi Imam Qori, Imam Asim itu jalurnya ya dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Termasuk riwayat yang biasa kita baca Imam Hafiz itu ya jalurnya dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Karena beliau lah salah satu sahabat yang bisa mengumpulkan Al-Quran dalam dadanya, dalam hatinya, semuanya diterima dari Rasulullah SAW. Beliau pernah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna likulli syai'in sanaman, sanamul Qur'ani suratul Baqarah. Setiap sesuatu, setiap barang, setiap perkara itu pasti punya puncaknya. Jadi ada puncaknya. Sanaman ini sebutan bagi tadi kuno unta. Kuno unta itu adalah puncaknya dari unta. Dan Al-Quran itu juga punya sanam. Ini bisa dibaca sanam, bisa dibaca sinam. Al-Quran itu juga punya sanam, punya puncaknya. Nah, puncaknya dari Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Kenapa kok surat Al-Baqarah disebut puncak dari Al-Quran? Pertama, karena surat Al-Baqarah itu surat yang paling panjang dalam Al-Quran. Ada 285 atau 86 ayat. Itu adalah surat yang paling panjang, surat yang paling banyak ayatnya. Karena paling banyak ayatnya, otomatis isinya juga paling banyak. Jadi mulai ayat tentang ahkam, tentang hukum-hukum itu ada di surat Al-Baqarah. Kemudian ayat tentang kisah-kisah ada dalam surat Al-Baqarah. Sampai ada namanya Sayyidatu Ayatul Quran. Sayyidu Ayatul Quran. Ada satu ayat yang disebut sebagai pimpinan dari ayat-ayat Al-Quran yang lain. Itu adalah ayat kursi.
Ayat kursi itu ada juga dalam surat Al-Baqarah. Ayat kursi itu disebut sayyidu ayat Quran, pimpinan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa kok ayat kursi disebut pimpinan ayat-ayat Al-Quran? Karena ayat kursi itu semuanya menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat-sifat Allah dijelaskan dalam ayat kursi. Makanya surat Al-Baqarah disebut puncak dari Al-Quran karena di sanalah terdapat banyak sekali kandungan-kandungan Al-Quran yang tidak terdapat di surat-surat yang lain. Karena saking banyaknya, saking panjangnya ayat-ayat yang ada di surat Al-Baqarah. Makanya disebut puncaknya. Sampai-sampai ayat terakhir yang turun kepada Nabi Muhammad SAW itu juga ada di surat Al-Baqarah. Jadi penutup wahyu, penutup ayat Quran yang turun kepada Rasul itu ada di surat Al-Baqarah. Yang tahu ayatnya mana? Ayatnya wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Sebelum ayat dain, ayat utang yang sangat panjang itu ada ayat terakhir yang turun kepada Nabi, yaitu wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Itu adalah ayat terakhir yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya Al-Baqarah disebut sanamul Quran, puncak dari Al-Quran. Karena ayat yang terakhir turun itu juga ada di surat Al-Baqarah. Dan keistimewaan Al-Baqarah yang lain adalah wa inna syaitana idza sami'a surat Al-Baqarah tuqra kharaja minal baitil ladzi tuqra fi surat Al-Baqarah. Dan sesungguhnya setan itu ketika mendengar ada surat Al-Baqarah dibacakan di tempat itu, maka dia akan lari meninggalkan rumah atau tempat yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Setan itu takut surat Al-Baqarah. Makanya kalau kalian nanti pulang ke rumah, jangan lupa di rumah kalian dibacakan surat Al-Baqarah. Agar apa? Agar rumah kalian tidak penuh dengan setan. Nah, setan itu macam-macam bentuknya. Ada setan dalam wujud jin, setan yang sering ganggu tapi nggak kelihatan, itu berarti wujudnya jin. Tapi ada juga setan berwujud manusia. Nah, setan-setan sing ganggu kita tapi wujudnya manusia, itu juga termasuk setan. Jadi mengajak kita berbuat jahat, berbuat tidak baik, itu juga termasuk setan. Bahkan kadang setan wujud manusia itu seringkali malah mengalahkan setan dalam wujud jin. Nah, setan wujud jin, pekerjaan kita habis sekarang, semuanya dibabat sama setan manusia. Setan manusia sekarang sudah lebih canggih daripada setan jin. Nah itu jadi agar itu tidak hanya mengusir setan dalam wujud jin, setan wujud manusia juga akan lari dari rumah kita ketika di rumah kita dibacakan surat Al-Baqarah. Sekarang muncul setan-setan yang bentuknya macam-macam. Ada setan kotak, wujudnya apa? Tapi itu kadang juga bisa jadi setan kalau kita nggak mampu mengendalikannya. Nah, makanya kita bacakan surat Al-Baqarah, semoga setan-setan dalam berbagai wujudnya ini lari dari rumah-rumah kita, dari tempat-tempat kita, agar tempat kita selalu diisi dengan kebaikan. Kalaupun ada manusia, ya manusianya bukan jadi setan. Kalau ada barang-barang seperti HP, HP-nya juga nggak jadi setan. Itu bisa kita manfaatkan dengan baik sehingga tidak mengajak kita untuk berbuat jahat, berbuat dosa, dan berbuat maksiat. Nah, ini adalah keistimewaan
dari surat Al-Baqarah. Semoga kita bersama bisa istiqomah dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, khususnya ini surat Al-Baqarah. Semoga yang masih belum hafal segera hafal, yang sudah hafal tambah lagi. Kalau bisa surat Al-Baqarah ini hafal di luar kepala. Ayatnya panjang tapi bisa hafal di luar kepala, itu kan sebuah anugerah tersendiri bagi kita. Wallahu ta'ala a'lam wa bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum. Ini dengan bacaan para majelis subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.